Ini foto. Coba lihat pinggirnya. Belakang. The kid, the junior that is, will be down in a minute unless you'd like to take her to the outdoor. Jadi gara-gara habis saya potong rambut sendiri, kacau loh pada rambut saya, tapi kok aja semua sekeluarga minta dipotongin. Pertama kali seumur hidup motongin rambut, ya ini. Hari ini saya terlambat upload pemirsa, biasanya jam 5 sore, cuman ini sudah jam 5. Saya belum selesai bikin video vlognya. Saya mau bahas tentang Mavic Air 2. Nanti habis ini malam nanti saya upload. Saya bahas Mavic Air 2, bagaimana membandingkan dengan yang lain dari sisi harga dan teknologinya, karena supaya kita tahu. Dan saya belum pegang unitnya, saya belum pegang sama sekali. Oke, sudah selesai nganterin anak saya kembali ke kakek neneknya. Sekarang saya mau membahas Mavic Air 2. Mavic Air 2 itu kan banyak yang nanya ke saya, itu juga request gitu. Mas, review dong Mavic Air 2. Maaf. Untuk saat pandemik seperti ini, mungkin Anda yang nonton video ini setelah lewat pandemik atau tahun depan ya teman, masalahnya saya bikin video ini adalah pada saat masa pandemik virus corona. Jadi sangat tidak mungkin untuk membeli Mavic atau drone lah. Tidak mungkin beli drone. Duitnya untuk beli makan. Untuk beli makan, kok buat beli drone aneh jadinya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan kepada Anda, ini hasil komparasi saya. Hasil saya mempelajari dari, ada di websitenya DJI, itu kan ada PDF, file-file PDF, buku manual, apa segala macam itu. Sudah saya rangkum. Catatan saya mana tadi ya? Saya tuh suka pakai alas, karena ini kan kaca nih bawahnya. Jadi biar aman aja gitu, terus nggak berisik kalau ada barang jatuh gitu. Kan daripada sini ini tadi udah saya rangkum semua untuk Mavic Air 2. Kenapa sih kota drone di sini? Mavic Air 2 itu memiliki kamera, ini udah saya rangkum, jadi yang penting-pentingnya aja. Memiliki kamera yang bagus di tempat terang maupun gelap, karena karena dia sensornya sudah setengah inch, jadi untuk gelap-gelap pun oke. Untuk terang ya, frekuensinya dia sudah bisa di dual frekuensi, jadi bisa kendali pakai 2,4 atau 5,8 GHz, yang artinya kalau ada interferensi di 2,4 kita bisa pindah ke 5,8 GHz, sehingga bebas dari interferensi, karena sinyal frekuensi 5,8 GHz itu jarang yang pakai. Kalau 2,4 itu banyak yang pakai, terutama perumahan-perumahan gitu, rumah-rumah tuh banyak yang pakai untuk internet router. Apalagi kalau lewat di atasnya Indomaret, Alfamaret itu semua kan, itu bahaya. Hindari melintas di Alfamaret, Indomaret, itu bahaya. Kecepatan maksimumnya dia bisa sampai 68,4 km per jam. Sehingga kenceng kan, kenceng. Dan dia kuat terhadap angin. Jadi kalau terbang itu kan angin, dia kan ngelawan tuh. Kalau ngelawan pasti miring. Nah, dia kuat hingga kecepatan 37,8 km per jam. Jadi kalau angin 37,8 km per jam itu yang saya pernah bahas tentang, ada di vlog saya tentang alat anemometer. Nah, Anda lihat di vlog saya tentang alat anemometer itu, saya jelaskan semua bagaimana kecepatan angin yang sebenarnya. Terus baterainya 3S, 3500 mAh, dan diklaim bisa terbang setengah jam lebih. Wow, itu kan keren. Jadi kebanyakan kan orang-orang mencari yang jam terbangnya lama, kecuali racer ya. Kalau drone racer itu enggak. Racer itu malah kadang cuma 5 menit juga udah habis, tapi puas. Ya beda lah. Resolusi foto itu bisa 8000 kali 6000. 8000 kali 6000. Untuk video itu 3840 kali 2160. Nah, di sini disebutkan bisa 8K. Sebenarnya enggak absolut ya. Kalau dikasih istilah 8K untuk sebuah kamera itu hati-hati, menipu banget. Jadi drone ini 4K video 4K, bukan video 8K, bukan video 8K, bukan. Tapi fotonya resolusinya 8000 kali 6000. Tuh, hati-hati. Sayangnya tidak ada zoom. Jadi masih kalah sama Mavic Pro. Ada yang nyalain petasan. Ya gini, kalau syuting malam. Saya lanjutkan kembali. Tidak ada zoom. Jadi kalau di Mavic Pro itu ada. Saya cuma pernah punya itu Mavic Pro sama Perat Anavi. Nah, Perat dua-duanya bisa zoom.
Biarpun Mavic Pro itu zoomnya patah-patah, tik 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 tik, tapi nggak ada masalah, yang penting dia bisa zoom. Nah, kalau Peretan AV bisa halus kan, kayak seakan-akan lensa diputer gitu, kayak lensa diputar kayak gini. Mavic R2 itu sayangnya tidak ada zoom seperti Mavic Pro 1. Untuk sensor pemirsa, sensor dia ada sensor belakang, sensor depan, sensor bawah. Sudah tidak ada sensor samping. Jadi kalau Anda menerbangkannya menyamping, hati-hati. Kalau menerbangkannya nyamping gini, ini nggak ada sensor di samping, nabrak, pasti crash, hati-hati. Kalau depan nggak, kalau depan belakang aman. Ya seperti DJI lainnya yang ada sensor depan dan belakang. Nah untuk sensor depannya itu, misalnya ini kamera sensornya gitu ya, dia ini bisa yang depan itu sampai dengan 71 derajat. Nah, mati lagi. Udah nih pasarnya. Ya susah, namanya juga hidup bertetangga. 71 derajat itu seberapa? Kita ambil 90 derajat. Nih 90 derajat. 71 itu artinya lebih kecil dari 90 derajat. Ini misalnya ini 90 derajat ya, siku ya. Ya sekian lah. Nah sekian kira-kira. Jadi dia bisa mendeteksi benda yang ada di depannya sini. Di sini blank spot, tidak ada karena tidak sampai 90 derajat. Terus untuk belakang 44 derajat, lebih kecil lagi. Di bawah 45 derajat, lebih sempit lagi. Terus bawah dual. Nah saya lihat di sini sensor bawahnya hanya menggunakan vision, infrared vision itu ya, apalah istilahnya, tidak ada ultrasonic, tidak ada ultrasonic seperti seperti Mavic Pro 1 saya yang dulu itu kan dual, ada vision, ada ultrasonic, sehingga pada saat kurang cahaya itu indoor ataupun outdoor, pada saat kurang cahaya dia masih bisa bertahan jika tidak ada GPS, atau ya dia bisa mempertahankan ketinggiannya karena dia punya dua fungsi, tidak hanya mengandalkan pantulan cahaya tapi juga mengandalkan pantulan suara dari ultrasonic, sensor ultrasonic yang kayak gini loh. Nih. Ini sensor ultrasonic, ini sensor yang mengandalkan cahaya. Pada saat ini tidak bekerja, cahaya gelap akan mengandalkan yang ini. Gitu. Ya, istilahnya begitu. Sehingga saya coba membuat rangkuman, kan pasti nanti ujung-ujungnya kan teman-teman ini bertanya kan, ini terus enaknya beli yang mana Mas? Enaknya beli drone-nya yang mana? Pilihannya ada Mavic Mini, ada Spark, ada Mavic R2, ada Mavic Pro Platinum, ada saya tulis berdasarkan harga. Analisa saya seperti ini. Pulpen saya mana ya? Sehingga kalau gini kita bisa tahu, kita ambil harga dolar, jangan rupiah. Kalau rupiah tuh nanti tergantung kurs dan tergantung nanti dimonopoli harga oleh importir. Kalau ini harga asli, saya pakai dolar. Dari sini ke sini, ini jaraknya berapa dolar? 150 ya pemirsa. Dari sini ke sini jaraknya 300 dolar, 200 dolar. Dari sini ke sini 500 dolar. Sehingga dengan kondisi seperti ini Anda bisa membuat sebuah pertimbangan. Beli yang mana nih nanti? Ya, itu yang saya gunakan untuk bahan bagi Anda untuk mempertimbangkan beli yang mana. Kalau punya uang, beli Mavic Mini atau beli Spark. Beda cuma 150 dolar pemirsa. Kalau saya pribadi, saya lebih milih Spark karena Spark itu di mana-mana drone yang gimbalnya hanya 2 aksis itu lebih kuat daripada yang 3 aksis. Ini Mavic Mini ini 3 aksis dengan harga yang lebih murah. Spark ini 2 aksis dengan harga yang lebih mahal sedikit, 150. Tapi ini kalau crash, Spark kalau crash, udah banyak kok teman-teman saya yang crash sampai di depan mata saya sendiri. Saya lihat nabrak tuh punyanya teman saya, siapa tuh? Mas Bekti yuk. Bruak. Gak apa-apa. Sementara yang kalau itu 3 aksis udah berantakan gimbalnya. Nanti dari sini terus lebih baik mana? Spark atau Mavic R2 atau Mavic R1. Mavic R1 itu kok nggak salah 700 dolar. Atau Mavic R2 atau Mavic Pro Platinum atau Mavic Pro 2. Wow, ini terlalu jauh harganya pemirsa. Jadi gini, kalau penilaian saya antara Mavic R2 yang memiliki kemampuan yang melebihi dari Mavic Pro Platinum, lebih kecil, terus kameranya lebih bagus ya, maka Mavic Pro Platinum terpaksa saya coret. Kalau mau dari Mavic R2, upgrade ya ke Mavic Pro 2 atau ke Phantom 4 Pro. Bagaimana ya kalau yang di bawahnya nggak punya duit? Kumpulin. Anda sampai punya duit berapa? Pengen beli yang paling murah, yang paling bagus? Ya semua orang juga pengen kayak gitu. Oke, banyak orang yang memilih Mavic Mini. Kalau saya pribadi, saya tidak bisa memilih Mavic. Daripada saya memilih Mavic Mini, mendingan saya tunggu dikit lagi, itu dapat Spark. Yo,
saya tidak ada risiko terlalu cepat rusak kalau crash, kalau pakai Spark ini. Dan kameranya, kualitas kameranya saya rasa sama dengan Mavic Mini. Nah, Mavic Mini kan kecil banget itu. Dan banyak yang bilang Ricky juga. Saya belum pernah punya, tapi saya pernah nge-review. Nah, sehingga saya lebih berani ambil Spark daripada Mavic Mini. Nah, kalau udah gini kan jelas. Kalau Anda ingin punya drone dengan dana terbatas, maka ambillah Spark. Kalau Anda punya dana lebih, maka langsung ambil Mavic Air 2. Kalau Anda punya dana yang lebih lagi, langsung loncat ke Mavic Pro 2 atau Phantom 4 Pro. Gimana sih? Sehingga kesimpulannya, nah ini kan membahas tentang Mavic Air 2 ya. Kesimpulannya, Mavic Air 2, selama ini saya lihat secara spesifikasi dan membandingkan antar spesifikasi lain dan juga membandingkan harga cuma $800. Maka Mavic Air itu sangat layak. Sangat layak, tapi nanti saya belum tahu kalau menerbangkannya bagaimana, kesulitannya apa kalau misalkan indoor itu ruang sempit ini kan ruang sempit nih. Indoornya bagaimana? Terus responnya dia terhadap lingkungan, terhadap sinyal-sinyal interferensi bagaimana itu saya belum tahu karena memang harus langsung tes terbang. Tapi secara teknis saya bisa menyimpulkan lebih baik Anda beli Spark daripada Mavic Mini. Kalau punya uang, nah ini jaraknya udah kesini ini udah $300. Tapi kalau Mavic Mini kesini ini cuma 150 bedanya, dikit banget, mendingan Spark. Nah, punya uang, Mavic Air 2, oke. Tuh, dan seterusnya. Mavic Air 2, sementara ini video ini saya upload, layak dibeli. Tunggu nanti kalau ada yang minjamin saya Mavic Air 2 ya, nanti saya coba review. Yang mudah-mudahan ada yang minjemin ya. Kalau beli nggak deh kayaknya. Duitnya